Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alison Davis, tapi dia lebih sering dipanggil dengan nama Ellie. Dia adalah seorang marketing eksekutif di sebuah perusahaan agensi olahraga besar di Amerika Serikat. Pagi itu, Ellie bersama asisten pribadinya bernama Brandon sedang dalam perjalanan menuju kantor. Sepanjang perjalanan, Ellie terus berbicara dan seolah merendahkan Brandon yang saat ini hanya berstatus sebagai asisten pribadinya. Setibanya di kantor, Ellie terlihat sangat bersemangat karena hari ini perusahaannya akan mengumumkan siapa karyawan terbaik di perusahaan mereka. Ellie sangat yakin bahwa dia yang akan terpilih menjadi karyawan terbaik lantaran selama ini dia telah bersusah payah membangun reputasinya dengan sangat baik. Ketika semuanya, termasuk Ellie, berada di dalam ruang meeting, tiba-tiba saja bos mereka mengeluarkan sebuah bola football. Bos Ellie tersebut berkata bahwa dia akan melemparkan bola itu kepada seseorang yang terpilih sebagai karyawan terbaik. Sebelum melempar bolanya, bos Ellie lebih dulu memberikan ciri-ciri seseorang yang nantinya akan dia sebutkan. Dia terus-menerus memuji kehebatan karyawannya itu dalam menangani beberapa kliennya. Ellie pun tersenyum dan merasa senang karena merasa bahwa pujian yang dikatakan bosnya itu tengah ditujukan untuknya. Hey, Ollie. That's an alley, but that pass was to Eddie. Eddie Allen, our new partner. Namun sayangnya, ternyata bukan nama Ellie yang disebutkan oleh bosnya itu. Dan tentu saja hal itu pun membuat Ellie merasa malu lantaran dia sudah terlanjur menangkap bola tersebut yang sebenarnya bukan ditujukan untuknya. Setelah rapat selesai, Ellie pun pergi ke ruangan bosnya lalu kemudian protes. Dia berkata kenapa justru rekannya lah yang ditunjuk sebagai karyawan terbaik dan bukan dirinya. Padahal, Ellie merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibandingkan rekan kerjanya itu. Bosnya itu pun pada akhirnya menjelaskan pada Ellie mengapa dia tidak memilih Ellie sebagai karyawan terbaik. Dia berkata bahwa Ellie memang hebat dalam menangani klien perempuan. Namun sayangnya, Ellie tidak mampu menangani klien besar yang kebanyakan adalah pria. Setiap menangani klien pria, Ellie seringkali gagal dan dinilai tidak mampu serta kesulitan menangkap apa yang diinginkan klien pria. Ellie yang kesal pun lantas keluar dari ruangan bosnya sambil berbicara dengan suara yang keras hingga semua orang yang berada di sana bisa mendengarnya dengan sangat jelas yang mengatakan bahwa bulan depan dirinya lah yang akan menjadi karyawan terbaik di perusahaan ini. Malam itu Ellie pergi ke sebuah bar bersama ayahnya. Saat sedang asyik berbicara dengan ayahnya, Ellie kemudian melihat dan merasa tertarik dengan seorang bartender tampan bernama Will. Saat ayahnya pamit untuk pulang ke rumah lebih dulu, Ellie datang menghampiri Will dan mulai berbicara dengannya. Mereka pun mulai berkenalan, minum bersama hingga mabuk. Dan keduanya pun memutuskan untuk bermalam bersama di rumah Will. Pagi harinya saat Ellie terbangun, dia terlihat sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Will telah memiliki seorang anak, yang artinya bahwa pria itu sebenarnya telah berkeluarga. Ellie pun merasa kesal dan marah karena merasa telah ditipu oleh pria itu, hingga dia pun memutuskan untuk pergi sambil terus mengomel. Siangnya, Ellie ada meeting dengan salah seorang klien besar yang merupakan seorang pemain basket junior bernama Jamal. Jamal memiliki seorang manajer yang ternyata adalah ayahnya sendiri yang bernama Joe. Saat Ellie dan Joe sedang berdiskusi, tiba-tiba saja datang seorang atlet basket senior wanita yang minta kepada Ellie agar fotonya bisa segera dipajang di cover majalah untuk menggantikan foto Jamal. Atlet wanita itu berkata jika keinginannya tidak dikabulkan, maka dirinya akan pindah ke agensi lain. Mendengar ancaman itu, Ellie pun memutuskan untuk mengabulkan keinginan atlet wanita itu tanpa berpikir untuk mendiskusikannya lebih dulu dengan Joe. Sementara itu, Joe yang merasa sangat tidak dihargai memutuskan untuk meninggalkan kerjasamanya dengan Ellie dan lantas segera pergi dari tempat itu. Malamnya, Ellie tengah berkumpul bersama ketiga sahabatnya, dan tanpa sepengetahuan Ellie, ternyata ketiga sahabatnya itu mengundang seorang paranormal wanita. Satu persatu dari sahabat Ellie sudah diramal terlebih dahulu, hingga akhirnya tiba giliran Ellie untuk diramal. Peramal tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak pria yang tidak suka pada Ellie karena sifatnya yang sangat egois. Peramal itu juga menambahkan bahwa Ellie adalah sosok wanita yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Peramal itu lantas memberikan sebuah solusi kepada Ellie dengan memberinya sebuah ramuan khusus agar Ellie bisa memahami apa yang dipikirkan para pria.
Ellie yang tidak merasa curiga sedikit pun memutuskan untuk meminum ramuan tersebut. Now, sip it. Feel yourself. You're both male. You are yin. Oh, feel it all inside. Journey with it. You are yin. You're inner. Setelah Ellie dan teman-temannya menyelesaikan urusan mereka dengan peramal itu, mereka berempat pun melanjutkan acara mereka dengan mengunjungi sebuah diskotik. Saat sedang asik berjoget, Ellie pun terpeleset hingga kepalanya membentur meja bar dan membuatnya tak sadarkan diri. Besok paginya, Ellie terbangun di rumah sakit dan mendengar suara dokter yang tengah memeriksanya. Anehnya, dokter tersebut terus-menerus mengatakan hal-hal kotor yang membuatnya kesal. Ellie pun memutuskan untuk menegur dokter tersebut agar berhenti berbicara kotor. Namun, dokter itu justru terlihat bingung karena rupanya dokter tadi tidak berbicara apapun, melainkan semua itu hanya ada di dalam pikirannya saja. Dokter yang memeriksa Ellie pun merasa takut dengan keanehan yang dimiliki Ellie, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi dari sana secepatnya. Setelah Ellie dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang, Ellie meminta asistennya, Brandon, untuk mengantarkannya ke kantor. Selama perjalanan, Ellie terus-menerus membicarakan soal Joe yang telah membatalkan kontrak kerjasama dengan Ellie. Brandon yang merasa muak karena terus-menerus mendengar ocehan Ellie pun lantas mengeluh dan mengumpat dalam hati. Namun suara dari dalam hati dan pikiran tersebut ternyata bisa didengar oleh Ellie. Ellie pun merasa bingung, kenapa Brandon bisa berbicara tanpa membuka mulutnya sedikit pun. Sementara itu Brandon yang merasa tidak mengatakan apapun justru merasa semakin bingung karena Ellie bisa mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Dan saat keduanya menyadari hal tersebut, mereka berdua pun sama-sama berteriak dan panik ketakutan. Goddamn dog. I wish I could shit it. Shoes are fucking killing me. I look good in this hat, I know. My mom says. Or croissant. There's nothing wrong with being a virgin. Like broad before I got married? Morning, Miss Davis. Big Matt Ryan. Big friend gets wired through mutual. That's some next level ass kissing right there. What up, Ollie D? Figures out that this Rolex is a fake. Pretend I'm working. God, these piercings hurt. No more date. Saat Ellie tiba di ruang kerjanya, dia masih saja merasa ketakutan. Ellie yakin bahwa semua hal ini bisa terjadi karena dia telah meminum ramuan aneh dari wanita peramal itu. Ellie lantas mengajak Brandon untuk segera pergi menemui wanita peramal itu. Ketika Ellie tiba di rumah peramal itu, Ellie langsung menceritakan semua keanehan yang terjadi padanya. Peramal wanita itu pun mendengarkan cerita Ellie dengan seksama. Namun, yang membuat dia bingung adalah sebenarnya teh yang dia berikan kepada Ellie sebenarnya hanyalah teh biasa yang tentu saja tidak bisa membuat Ellie memiliki kemampuan seperti yang saat ini ia ceritakan. Awalnya Ellie meminta kepada peramal tersebut untuk menghilangkan kemampuan anehnya. Namun, sang peramal wanita itu menyarankan agar sebaiknya Ellie memanfaatkan kemampuan unik yang dimilikinya saat ini. Saat Ellie kembali ke kantor, dia pun bertemu dengan salah seorang rekan kerjanya. Ellie pun lantas mencoba kemampuan uniknya dan mencoba membaca isi pikiran rekan kerjanya itu. Ternyata, pria itu berencana mengundang Joe untuk bermain judi bersama agar pria itu mau bergabung ke agensi mereka. Dan Ellie pun segera mendapatkan ide cemerlang. Malamnya, Ellie pun datang ke rumah bosnya untuk ikut bermain judi. Karena, tentu saja, dia tidak ingin kalah bersaing dengan rekan kerjanya yang lain. Ellie berencana untuk memenangkan permainan judi kali ini dan membuat Joe terkesan agar pria itu mau menjadi kliennya lagi. Dan benar saja, selama bermain, Ellie terus-menerus memenangkan permainan sesuai dengan rencananya. Namun, saat sampai di permainan terakhir, Ellie secara tidak sengaja mendengar pikiran dari para rekan kerjanya yang lain. Mereka ingin agar Ellie memberikan kesempatan kepada Joe untuk menang, agar pria itu mau kembali bekerja sama dengan perusahaan mereka. Ellie pun memutuskan untuk mengikuti jalan pikiran mereka dan membiarkan Joe untuk menang. Dan tepat seperti dugaan mereka, setelah permainan selesai, Joe pun terlihat sangat senang karena telah memenangkan permainan. Pria itu pun pada akhirnya mengajak Ellie untuk datang ke rapat negosiasi besok. Dari peristiwa malam ini, pada akhirnya Ellie baru mengerti bahwa seperti inilah apa yang ada di dalam pikiran para pria.
Sebagai seorang wanita, selama ini dia berpikir cara untuk mengambil hati para pria adalah dengan menggodanya. Namun ternyata, pria justru merasa lebih kagum jika melihat wanita yang ahli dan cerdas. Besok paginya di dalam ruang rapat, rekan kerja Ellie tengah menunjukkan sebuah contoh iklan yang nantinya akan dibintangi oleh Jamal jika nantinya dia bergabung dengan agensi mereka. Ellie yang bisa membaca pikiran Joe pun tahu bahwa pria itu rupanya tidak menyukai hal tersebut. Ia lantas memutuskan untuk mengambil alih pembicaraan dan berkata bahwa video tadi hanyalah sebuah contoh saja, dan untuk video aslinya bisa diganti sesuai dengan keinginan Joe. Dan untungnya, Joe pun mempercayai ucapan Ellie dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki video tersebut. Setelah rapat selesai, Ellie yang tengah mengantar Joe pun bertemu dengan Will bersama anaknya yang sepertinya memang sengaja datang untuk menemuinya. Sebelum Joe pergi, Ellie pun mengundang Joe untuk menonton pertandingan basket minggu depan dan berharap mereka bisa menjadi lebih dekat. Namun sayangnya Joe menolak undangan tersebut lantaran Joe telah memiliki acara lain bersama keluarganya. Sementara itu, Joe berkata di dalam hati bahwa wanita single seperti Ellie tentu saja tidak akan mengerti betapa pentingnya menghabiskan waktu bersama keluarga. Saat mengetahui isi kepala Joe, Ellie pun spontan mengatakan bahwa dirinya sudah menikah dan mengatakan bahwa Will adalah suaminya. Dan ketika Joe mengetahui bahwa Ellie telah berkeluarga, dia pun setuju untuk datang dan memenuhi undangan dari wanita itu. Setelah Joe pergi, terlihat Will yang merasa bingung dan tidak mengerti dengan maksud dan ucapan dari Ellie barusan. Tapi, karena pria itu tidak ingin ikut campur urusan pekerjaan Ellie, maka dia memutuskan untuk mengabaikan hal tersebut dan kembali pada tujuan utamanya. Ternyata, Will sengaja datang ke kantor Ellie hanya untuk mengembalikan kartu SIM Ellie yang tertinggal di rumahnya malam itu. Pria itu juga menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka dan memang benar, dirinya telah menikah. Namun ternyata istri Will sudah lama meninggal usai melahirkan anak mereka. Ellie merasa lega karena ternyata Will adalah seorang single parent atau orang tua tunggal. Dan sebagai permintaan maaf, Ellie lantas mengajak Will dan anaknya untuk menonton pertandingan basket bersama kliennya minggu depan. Minggu berikutnya setelah selesai menonton pertandingan basket, Ellie berhasil meyakinkan Joe bahwa dirinya dan Will adalah pasangan suami istri yang bahagia. Lalu saat Will tengah mengambil minuman, anak Will pun memberitahu Ellie dan Joe bahwa minggu depan dia akan berulang tahun. Dengar hal itu, Ellie pun berjanji kepada anak Will bahwa dia akan membelikan kue ulang tahun untuknya yang berbentuk mobil balap. Karena merasa sangat senang, anak Will pun lantas memeluk Ellie yang telah menjanjikan hal tersebut padanya. Tidak hanya mendapatkan kepercayaan Joe, Ellie rupanya juga berhasil mengambil hati Jamal dengan mengenalkan Jamal pada salah satu pemain basket idolanya. Oleh semua keberhasilan yang didapatkannya, Ellie sangat yakin bahwa Joe dan Jamal akan segera bergabung dengan agensinya. Esok paginya di kantor, Brandon berkata pada Ellie bahwa dirinya tidak akan menggunakan cara licik seperti yang Ellie lakukan jika dirinya menjadi marketing eksekutif. Dan dia tidak ingin berbohong dan memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadinya. Tapi, Ellie nampak tidak peduli dan dengan sombong mengatakan bahwa sampai kapanpun juga, Brandon tidak akan pernah menjadi seorang marketing eksekutif di perusahaan besar seperti saat ini, karena Brandon hanya cocok bekerja sebagai asisten pribadinya saja. Mendengar hal itu tentu saja membuat Brandon merasa kesal. Malam itu, Ellie mengajak Will bermain biliar bersama temannya yang pada saat itu juga datang bersama kekasihnya. Dia merasa harus berterima kasih pada Will karena telah berhasil membantunya hingga bisa dekat dan mengambil hati Joe. Di tengah permainan, tiba-tiba saja Ellie mendengar apa yang tengah dipikirkan kekasih dari sahabatnya itu. Ternyata, pria itu tengah berpikir untuk menggoda pelayan yang ada di sana. Padahal teman Ellie yang merupakan kekasih dari pria itu berada tak jauh dari sana. Sementara itu, Will yang justru digoda oleh seorang pelayan di sana nampak cuek dan memilih untuk mengabaikan wanita tersebut. Will justru berkata di dalam hatinya bahwa dirinya hanya ingin dirayu oleh Ellie saja. Mengetahui hal itu tentu saja membuat hati Ellie merasa senang. Will, yang ternyata tipe setia itu perlahan-lahan telah membuatnya jatuh cinta dan semakin lama hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Ellie berniat mengenalkan Will kepada ayahnya. Selama menunggu kedatangan pria itu, ayah Ellie terus-menerus menjelek-jelekan pekerjaan Will yang hanya bekerja sebagai bartender biasa, yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan perusahaan besar tempat di mana saat ini Ellie bekerja. Setelah mereka bertemu dan membicarakan banyak hal,
Pandangan ayah Ellie kepada Will kemudian berubah. Ayah Ellie pun merasa sangat kagum kepada Will karena mampu berjuang dan membesarkan anaknya sendirian. Esok harinya saat Ellie, Brandon dan timnya tengah merayakan kesuksesan mereka karena berpikir bahwa tidak lama lagi Joe akan bergabung dengan agensi mereka, tiba-tiba saja salah satu rekan kerja Ellie memberitahunya bahwa saat ini Joe sedang melakukan konferensi pers di salah satu stasiun televisi. Namun sayangnya, dalam konferensi pers tersebut, Joe mengumumkan bahwa anaknya yang bernama Jamal akan bergabung dengan salah satu agensi olahraga di Cina. Tidak hanya itu, Ellie juga merasa sangat kecewa karena seseorang yang ternyata menawarkan kontrak kerjasama dengan agensi Cina adalah rekan kerja dari timnya sendiri. Bos Ellie yang merasa kesal pun lantas segera menyuruh semua orang yang ada di sana untuk keluar dari ruangan itu, terkecuali Ellie. Pria itu rupanya menahan Ellie di dalam ruangan adalah agar dia bisa meluapkan emosinya pada wanita itu, sekaligus menyalahkannya dan bahkan menggunakan kata-kata rasis dengan menyebut Ellie sebagai wanita berkulit hitam. Meskipun merasa kesal dan sakit hati, namun Ellie hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh rekan kerja satu timnya. Ellie lantas memohon kepada bosnya itu agar dia bisa diberi kesempatan kedua. Di tengah perdebatan yang terjadi di antara Ellie dan bosnya, tiba-tiba saja Will datang, lantaran merasa khawatir karena dia baru saja melihat berita yang disiarkan tadi. Bos Ellie lantas berkata kepada Will bahwa dia dan Ellie tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami istri karena semuanya tidak lagi berguna. Rencana mereka semua agar Joe bisa masuk ke agensi mereka telah gagal total. Mendengar hal itu, Will lantas hanya bisa terdiam. Dia baru saja menyadari satu hal bahwa ternyata kebaikan yang selama ini Ellie berikan kepadanya hanyalah sandiwara. Will, yang merasa sangat kecewa pun lantas memilih pergi dan meminta Ellie untuk tidak pernah lagi hadir di dalam hidupnya. Besoknya, meskipun masih dengan perasaan yang tidak menentu dan frustasi, Ellie masih menyempatkan diri untuk hadir di pesta pernikahan sahabatnya. Saat tiba waktunya mengucapkan janji pernikahan, Ellie yang pada saat itu ternyata sedang mabuk, lantas mulai berbicara tanpa bisa mengontrol ucapannya, hingga hal tersebut membuat acara menjadi kacau. Mulai dari memaki Brandon, hingga membuat asistennya itu pergi lantaran merasa sakit hati dengan ucapan kasarnya, hingga mengatakan semua hal buruk tentang calon suami sahabatnya itu. Wait, hold on. Your husband has been getting his thing sucked. Disgusting. I would never. Sucking on my dick. Kiss me with dick on your lips? That's my brother. Oh, Terry. Grow up. Ellie yang pingsan pun kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit. Saat kesadarannya telah kembali, Ellie pun merasa bingung karena saat ini dia tidak lagi bisa membaca pikiran dokter pria yang berada di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Ellie pun teringat tentang semua hal yang telah terjadi, termasuk kekacauan yang telah dia sebabkan hingga membuatnya merenung. Lantaran, dia telah menyadari bahwa hal tersebut telah membuatnya kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Beberapa hari pun berlalu. Ellie mencoba untuk memikirkan semua kesalahan yang selama ini telah dia perbuat. Ia lantas memutuskan untuk menceritakan semua hal yang dia alami selama ini kepada ayahnya, termasuk soal kemampuan membaca pikiran yang dia miliki. Mendengar cerita anaknya tersebut, ayah Ellie pun berkata bahwa memahami dan membaca pikiran manusia adalah dua hal yang berbeda. Mungkin saja Tuhan memberikan kemampuan itu kepada Ellie hanya agar dia bisa memahami isi hati para pria, dan bukannya untuk membaca aib dan keburukan yang mereka miliki. Ayahnya pun menambahkan bahwa Ellie harus mengingat satu hal, bahwa sebuah kelebihan datang bersama sebuah tanggung jawab. Tidak hanya kelebihan membaca pikiran, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kekuatan fisik, ketampanan, kecantikan, dan semua kelebihan yang kita miliki juga harus kita pertanggungjawabkan. Seluruh nasihat ayahnya itu pada akhirnya berhasil membuka dan mengubah pemikiran Ellie. Keesokan harinya, Ellie diam-diam datang untuk menemui Jamal tanpa sepengetahuan Joe. Jamal lalu berkata kepada Ellie bahwa sebenarnya dia tidak ingin pergi ke Cina, tapi dia ingin sekali bergabung dengan NBA atau Liga Basket Amerika. Tapi, karena dia berpikir bahwa ayahnya jauh lebih mengerti dan memahami apa yang terbaik baginya, maka dia memutuskan untuk mengikuti apapun yang ayahnya katakan.
Sementara itu, Ellie yang sejak tadi mendengarkan ucapan Jamal tidak lagi terlihat berambisi untuk mengajak Jamal bergabung ke agensinya. Ellie pun berkata kepada Jamal bahwa seharusnya Jamal lebih berani mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Ellie juga menambahkan bahwa di dunia ini tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana masa depan bisa terjadi. Jadi, akan lebih baik jika kita salah di pilihan kita sendiri dibandingkan kita salah di pilihan orang lain. Dan tanpa Ellie sadari, ternyata ucapannya itu sangat berpengaruh pada keputusan Jamal di kemudian hari. Tidak hanya Jamal, Ellie pun meminta maaf kepada Brandon dan juga kepada ketiga sahabatnya. Ia sadar bahwa selama ini sikapnya memang sangat menyebalkan. Namun Ellie berjanji mulai saat ini dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa hari pun berlalu, dan semenjak Ellie mulai menurunkan egonya, perlahan-lahan kehidupan Ellie pun mulai membaik. Jamal pun sudah membatalkan rencananya untuk pergi ke Cina, dan dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Liga Basket Amerika dan juga memilih perusahaan Ellie sebagai agensinya. Joe pun kemudian berkata kepada Ellie bahwa kini ia sudah merasa tenang karena pada akhirnya putra kesayangannya itu telah berani menyampaikan apa yang dia inginkan. Dan Joe pun yakin bahwa Jamal kini telah berada di tangan yang tepat, yaitu Ellie. Beberapa minggu pun berlalu, dan akhirnya hari pemilihan karyawan terbaik pun tiba. Bos Ellie pun berkata di depan semua orang bahwa berkat kerja keras Ellie, pada akhirnya Jamal berhasil bergabung dengan perusahaan mereka. Dan pada akhirnya Ellie pun terpilih sebagai karyawan terbaik. Meskipun kali ini keinginan Ellie telah terwujud dan karirnya pun melonjak, namun Ellie mengumumkan pada semua orang bahwa dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Ellie berkata bahwa dia tidak ingin lagi bekerja bersama seorang pemimpin yang rasis dan suka membedakan karyawannya sendiri. Saat Ellie selesai mengemas seluruh barang-barangnya, dia pun berkata kepada Brandon bahwa dia akan membuka agensi olahraga sendiri. Meskipun ia baru saja akan merintis perusahaan tersebut, tapi Ellie yakin bahwa perusahaannya nanti akan sukses. Dia lantas menawarkan Brandon untuk bergabung dan menjadi marketing eksekutif di sana. Mendengar hal itu tentu saja membuat Brandon merasa sangat bahagia dan dia pun lantas memeluk Ellie. Ketika hari ulang tahun anak Will tiba, Ellie pun menepati janjinya untuk datang dengan membawa kue yang berbentuk mobil balap. Ellie lantas meminta maaf kepada Will karena telah berbohong dan memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Ellie pun menambahkan bahwa meskipun hubungannya dan Will kemarin adalah sebuah kebohongan, namun perasaan yang dia miliki kepada pria itu adalah sebuah perasaan yang tulus dan dari dalam hatinya. Dia juga berkata kepada Will bahwa jika pria itu mengizinkan, maka Ellie ingin sekali agar mereka bisa memulai semuanya kembali dari awal. Karena ternyata Will pun masih memiliki perasaan yang sama terhadap Ellie, maka pria itu pun pada akhirnya memberikan kesempatan itu kepada Ellie. Namun, dengan satu syarat, yaitu Ellie harus mau pergi berkencan dengannya besok. Sambil memeluk pria itu, Ellie pun berkata bahwa dia mau, sangat mau. Besoknya, Ellie, Will beserta anaknya pun pergi berjalan-jalan sore ke taman. Ellie lalu bercerita kepada Will bahwa dia berencana membuka agensi olahraga miliknya sendiri yang dia beri nama Davis Athletics Management. Nama tersebut dia ambil dari nama ayahnya yang bernama Davis. Dan akhirnya film pun berakhir.